Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lailatul Rahmadini dari Program Studi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama dengan NIM 114230026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik menarik mengenai produktivitas kerja pada pelayanan tiket di PT Pelni Cabang Sorong. Pelayanan tiket yang efisien sangat penting di PT Pelni, dan penelitian ini mengukur produktivitas kerja dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan tiket. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang bagaimana konsep produktivitas dan time study di PT Pelni Cabang Sorong. Produktivitas kerja merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas karyawan di PT Pelni Cabang Sorong ini. Sebagai perusahaan jasa transportasi laut nasional, dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan juga tepat. Belum adanya standar waktu pelayanan yang terukur secara sistematis dapat menghambat peningkatan kinerja pelayanan. Dengan pengukuran waktu kerja, perusahaan dapat mengetahui berapa lama waktu ideal yang dibutuhkan dalam melayani pelanggan tersebut, khususnya untuk proses pembelian tiket. Penggunaan metode stopwatch time study menjadi solusi untuk menganalisis dan menentukan waktu baku serta mengevaluasi produktivitas kerja pegawai. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, menentukan waktu baku pelayanan dalam proses pembelian tiket di PT Pelni Cabang Sorong. Yang kedua yaitu mengukur tingkat produktivitas kerja karyawan bagian pelayanan tiket tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan data yang tepat digunakan untuk peningkatan efisiensi kerja dan juga perencanaan tenaga kerja ke depannya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian dengan pengumpulan dan juga menganalisis data. Yang pertama ada waktu dan lokasi. Penelitian dilakukan di PT Pelni Sorong selama periode tertentu. Untuk variabel penelitian yaitu meliputi waktu standar, waktu siklus, elemen pada kerja pelayanan tiket. Yang ketiga ada pengumpulan data melalui observasi langsung dan juga stopwatch untuk mengukur durasi elemen kerja. Dan yang keempat yaitu menganalisis data, mulai dari perhitungan waktu normal, kelonggaran, dan waktu standar menggunakan metodologi yang tepat. Untuk hasil penelitian pada pengukuran waktu siklus dan juga waktu standar. Untuk waktu proses pelayanan dihasilkan yang pertama ada karyawan 1 hari 1 dengan 390,23 detik atau setara dengan 6,50 menit. Dan untuk karyawan 2 hari 1 sebesar 390,59 detik setara dengan 6,53 menit. Dan untuk karyawan 1 di hari kedua sebesar 388,37 detik atau setara dengan 6,47 menit. Dan untuk karyawan 2 hari kedua sebesar 402,87 detik setara dengan 6,72 menit. Dan untuk waktu siklus, yaitu setiap elemen kerja diukur dengan stopwatch secara detail. Juga data disusun dalam tabel waktu, siklus, dan analisis. Untuk waktu normal dihitung ditambah kelonggaran pribadi 5% dan lelah 4% sebagai standar waktu. Dan untuk tingkat produktivitas pada karyawan 1 hari 1 sebesar 77%, karyawan 2 hari ke-1 68%, karyawan 1 hari kedua sebesar 68%, dan karyawan 2 di hari kedua yaitu 67%. Untuk analisis
mengenai perbandingan waktu standar dengan standar perusahaan, yaitu yang pertama perhitungan waktu standar. Data pada waktu standar disesuaikan dengan kelonggaran untuk tiap elemen. Untuk analisis produktivitas, yaitu waktu standar dianalisis dibandingkan standar perusahaan untuk mengukur efisiensi. Dan yang ketiga ada elemen tidak efisien, yaitu beberapa elemen butuh perbaikan agar proses lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di PT Pelni. Yang pertama ada faktor internal, terdiri dari keterampilan petugas berpengaruh besar pada kecepatan pelayanan tiket. Yang kedua ada tata letak kerja mempengaruhi pergerakan dan juga waktu pelayanan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu jumlah pelanggan memengaruhi beban kerja dan waktu antrian. Dan juga kondisi lingkungan dan sistem antrian berdampak pada efisiensi. Dan yang terakhir ada diskusi hasil. Hasil sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya mengonfirmasi faktor-faktor kunci tersebut. Dan untuk saran perbaikan yaitu rekomendasi untuk peningkatan produktivitas. Yang pertama ada perbaikan proses dengan menyederhanakan langkah pelayanan dan juga mengurangi pergerakan yang tidak perlu. Yang kedua ada pelatihan petugas dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan efisiensi kerja petugas tersebut. Yang ketiga ada perbaikan tata letak, yaitu mengatur ulang ruang pelayanan agar lebih ergonomis dan cepat dilalui. Dan yang keempat ada implementasi teknologi, yaitu dengan menggunakan sistem antrian digital untuk mengurangi waktu tunggu. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan hasil studi pengukuran waktu kerja dengan metode stopwatch time study diperoleh waktu baku pelayanan satu transaksi tiket sebagai berikut. Yang pertama ada karyawan 1 di hari pertama yaitu sebesar 390,23 detik setara dengan 6,50 menit. Untuk karyawan 2 pada hari pertama yaitu 390,59 detik setara dengan 6,53 menit. Nah, untuk karyawan 1 hari kedua sebesar 388,37 detik setara dengan 6,47 menit. Dan untuk karyawan 2 hari kedua sebesar 402,87 detik setara dengan 6,72 menit. Dan untuk tingkat produktivitas yang tercatat pada karyawan 1 di hari 1 sebesar 77%, karyawan 2 di hari 1 68%, karyawan 1 untuk hari kedua sebesar 68%, dan karyawan 2 untuk hari kedua sebesar 67%. Dan hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas karyawan sudah tergolong cukup baik. Dan untuk rekomendasi di PT Pelni Cabang Sorong diharapkan memberi perhatian lebih pada pegawai layanan agar produktivitas meningkat, termasuk dengan meningkatkan keterampilan kerja. Selain itu, perusahaan sebaiknya tetap menjaga kontribusi sosial dengan membuka lapangan pekerjaan di tengah kemajuan teknologi ini.